warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sebab daripada Allah turunkan hujan rahmat-Nya, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dosa yang lalu atau dosa yang akan datang. Semoga sama Allah berkah dari majelis ini semua diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para ustaz, para muallim, para hadirin rahimakumullah yang selalu dalam curahan rahmat Allah, wabil khusus Al-Habib Khidir Jamalul Lail, Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Al-Jufri, Wal-Habib Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, serta hadirin hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut pada pembahasan kita dalam kitab Mukhtarul Hadis Asy-Syarif, kumpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Allamah Ad-Da'ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di mana kita telah sampai kepada hadis yang nomor 10. Sebelum kita mulai pembacaan daripada hadis ini, didengarkan, diambil pelajaran. Nanti akhir daripada hadis saya kasih kuis pembahasan yang telah kita bahas. Nanti kita kasih hadiah. Apa hadiahnya, Bib? Tenang saja. Hadiahnya besar. Ya. Saya tak tidak dompetnya lagi lebih mandarake. Amin. Gue betul lagi tadi. Kita niat terlebih dahulu sebagaimana niatnya para salafun saleh, khususnya niatnya Hadiyatul Hadan, Nawaitu Ta'ala, Muhammad Ta'lim, Tadabur wa Tadkir wa Nafa'al Kifa'ah Al-Ifadah wal-Hasanah termasuki kitabillah wa sunnati Rasul wa ta'ala huda wa talaqal khair tiba wa jadilah Muhammad wa qurbi wa sahabu subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bareng ya. At-tajirul aminu as-saduqu al-muslimu ma'as syuhada'i yaumal qiyamah. Hadis sahih rawahu Imam Hakim. Kita berada di dalam hadis yang ke-10 kemarin, yang ke-9 tentang kikirnya orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis yang ke-10, at-tajir, seorang pedagang, aminu, yang amanah, as-saduqu, yang jujur, al-muslimu, dia orang muslim,
ma'a syuhada'i yaumal qiyamah, dia akan bersama syuhada. Kapan? Yaumul qiyamah, ketika hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dalam sabdanya Nabi di sini mengatakan, dalam sabdanya ada 4 sifat. 4 sifat yang akan didapatkan berupa yaitu akan bersama para syuhada. Siapa itu syuhada? Syuhada ini adalah kata jamak daripada syahid. Siapa itu syahid? Syahid itu orang yang berangkat ke medan perang untuk meninggikan agama Allah, kemudian meninggal dalam peperangan untuk melawan kaum kafir harbi. Kaum kafir harbi, siapa kaum kafir harbi? Yaitu orang kafir yang mengganggu agama Allah dan boleh untuk diperangi. Itu namanya kafir harbi. Kalau kafir yang lain, ya, kalau tidak memerangi agama, tidak menghina Nabi, tidak menghina syariat agama, itu kita harus hidup rukun. Tapi ketika ada kafir harbi yang menghina syariat baginda Nabi Muhammad, menghina agama Allah, maka boleh dan halal darahnya ditumpahkan. Ya. Tapi dengan syarat apa? Dia memusuhi agama Allah, yang nyalaan duluan. Ya. Maka lebih enggak, ini baik kita ya. Kita akan melawan orang yang mengganggu agama kita. Kita tidak akan mengganggu orang yang beribadah sesuai agamanya, tidak mengganggu agama kita, tidak akan kita ganggu, kita jaga. Maka Nabi Muhammad SAW hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Sakit dijemur sama Nabi Muhammad SAW. Kita pernah seperti itu. Ada orang kafir. Siapa orang kafir? Yang tidak mempercayai agama Allah. Ya, itu kafir. Ya, nggak ada kata muslim. Ya, kalau di dalam Quran, kafir. Nggak boleh digabungkan ya, kafir. Dia akan mendapatkan derajat syahid, berkumpul dengan syuhada. Ada 4 sifat. Siapa dia? Dia seorang pedagang. Dia pedagang itu seperti apa? Pedagang itu macam-macam, yang dimana dia bekerja untuk mendapatkan keuntungan, itu namanya pedagang. Pedagang ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau jual cilok, mau jual bakso, ada yang jual bakso, ada. Yang jual mie ayam hadir. Yang jual jamu, pokoknya intinya pedagang. Ya. Ada 4 sifat yang bisa akan menjadikan dia kumpul dengan syuhada. 4 sifat yaitu adalah dia orang pedagang, kemudian yaitu dia amanah, kemudian itu dia jujur, yang terakhir dia muslim. Dan semuanya ada tapi kan muslim, nggak akan bersama dengan syuhada, harus dipenuhi 4-4-nya. Dia itu cucian kan? Cucian kan? Kayak pemegawai cucian dari kok di mana? Atau ringtone? Ringtone ya? Ada 4 sifat yang akan menjadikan orang itu dikumpulkan dengan para syuhada tanpa harus berangkat ke medan perang. Kayak model-model kayak awal mereka pantas ini. Tambah berbakti namanya. Kurung hutan mahalin di mana dia orang? Sini kali mana sih? Engkau yang mana pujuan? Guru budal orang sekarang ini kayak mana ya? Tambah ngerti sekarang budal kayak apa ini? Sekarang pahlawan, tambah ngerti.
budal yoyo pas perang buri dewi mati sih. Anggota mati. Akhirnya koncone sing siap untuk perang, akhirnya ruwet ngurusi jenazah ini ya. Ada acara tanpa harus kita berangkat perang. Tapi ketika Anda mampu berangkat, ya. Tapi ketika ada perang, untuk sekarang tidak ada ya alhamdulillah. Ada perangnya yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kata Nabi, jihadul akbar. Ya. Jihad yang amat besar. Dia pedagang sempol, cilok. Kalau potong rambutnya nggak tahu ya, mas pedagang apa enggak ini. Soalnya kok pulangannya kayak pisang, kebuah latte, berarti ini wakil. Terus nyekel sirah nih, sirah nih HP pencekelin. Presidennya kalah deh, kalah nih, kalau syukur. Enggak, saya cekel dia. Mau dikali-kalikan pedagang mau enggak ini? Jual dasar. Pedagang, terus dia amanah, dia jujur, dia muslim. Dia akan bersama para syuhada di yaumul qiyamah. Semoga kita masuk kategori tersebut yang mulia. Amin. Sintolan dia. Mau jual online atau offline, dia akan bisa menjadi orang yang syuhada ketika dia berdagang dengan amanah, dengan jujur, dan dia orang muslim. Terus nanti ketika di yaumul qiyamah, ahlul badar itu heran. Ini ahlul badar ini kayaknya 313. Kok wakil teman ini? Kamu sahabat Nabi katanya. Bukan, aku bukan sahabat Nabi. Terus kamu siapa? Aku dokter cilok. Aku dokter mie ayam. Aku dokter bakso. Loh, dokter cilok, dokter bakso nih guys, ini guys. Macam begini. Ini ahlul badar. Sallallahu Muhammad. Kali mau dokter cilok ini. Kalau dokter cilok kan, mikir. Ini ahlul badar ini. Ini ahlul badar. Iki bukti nih, mau tahu cekloknya. Mati waktu iki metu gede, pibiku metu gede, keluar darah. Kalau apa? Loh, cok minyak kan? Iki loh, kalau kecapin. Kalau sausin, ngabut kok ini. Kok gak masuk. Ada masuk. Ahlul badar. Nabi pernah bersabda, at-tajirul amin, sadukul muslimu ma'a syuhada yaumal qiyamah. Ya wis saya ngomong. Buktinya apa? Saus kecap, sambal bisa dikumpulkan dengan para syuhada. Kalau dia mau apa? Kalau dia amanah, dia jujur dalam negosiasinya, dalam jual belinya. Hadis ini mengajarkan pentingnya seorang pedagang itu jujur. Ketika dia jujur, karena jujur ini berat, apalagi seorang pedagang. Karena yang diharapkan itu untung besar. Ya, yang diharapkan itu untung besar. Ngomongin jual bakso daging, tapi nggak tulis daging apa. Entah daging ayam, daging sapi atau daging yang lainnya. Pokoknya daging. Berat memang pedagang itu jujur. Karena di sabda yang lain Nabi mengatakan, inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah paling banyaknya pelaku maksiat. Paling banyaknya pedagang ini pelaku maksiat. Fujjar, pelaku maksiat. Karena apa? Karena nggak jujur, berharap mendapatkan keuntungan yang lebih. Gula ada 500 ditolik 20.000. Ngomongin, aku gula 10.000. Wis tanya wis 11.000. Ojo gula aku 11.000.
Berapa orang takut? Padahal kulani 2.000-3.000. Berat seorang pedagang ini. Makanya balasannya bagi pedagang itu adalah akan bersama syuhada ketika dia akhir. Islam ini indah, mengajarkan kejujuran, khususnya para pedagang, sehingga ketika dia mau jujur akan ditempatkan dengan para syuhada. Ini adalah tujuan semua orang ketika orang tersebut adalah orang muslim, ingin meninggal dalam keadaan syahid. Ingin meninggal dalam keadaan syahid. Semoga semua syahid insyaallah. Amin. Tapi syahid ini banyak ya. Ada syahidnya ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat yaitu seperti yang telah disabdakan Nabi Muhammad. Dia tetap meninggalnya harus diperlakukan seperti layaknya jenazah lainnya. Tetap dikafani, dimandiin, disolatin, ya, tetap pasti selalu dimakamkan. Dia menjadi syahid di akhirat, perlakuannya tetap seperti muslim-muslim lainnya ketika meninggal. Contohnya yaitu siapa? Orang yang meninggal kena taun itu akan syahid. Ya, jadi yang kena COVID itu syahid. Yang kedua yaitu orang yang sakit perut meninggalnya. Entah itu disebutkan lambung atau bagaimana sakit perut ini. Yang ketiga yaitu yang terkena reruntuhan bangunan, yang kena gempa itu matinya syahid. Jangan Anda mikir kasihan ya, jangan kasihan. Yang kasihan itu Anda bagaimana mati Anda besok. Apakah Anda mati Anda dalam keadaan syahid atau dalam keadaan maksiat? Atau orang yang berangkat ke majelis taklim sekarang ini ya, hatta yarji, sampai dia pulang dia adalah orang jihad melawan kebodohan. Dan dosa terbesar, pelaku maksiat terbesar yaitu ketika dia tidak memiliki ilmu agama. Ini adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Bodoh, gak mau mencari ilmu. Dengan bodoh itulah dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan ini merupakan pelaku maksiat yang paling besar. Karena apa? Dia tidak mau mencari ilmu agama. Alhamdulillah sekarang kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis taklim untuk melawan daripada kebodohan. Coba lihat berapa rakyat, nggak usah jauh-jauh, rakyat di desa wajah atau di mana, berapa persen yang berangkat ke majelis taklim? Nggak ada 1%, nggak ada 1%, nggak ada. Dari berapa kakak di sekitar di sini saja ya, berapa kakak? Siapa yang berangkat? Ya. Nggak ada 1%. Nggak ada. Walaupun dari mana? Entah yang dari Urura bawa pasukan tadi. Coba hitung berapa warga Urura yang berangkat ke majelis taklim. Nggak ada 1%. Nggak ada 1%. Tapi alhamdulillah kita dikirim oleh Allah, semoga taufik dan ilham ini terus diturunkan kepada kita sehingga kita dapat memudahkan jalan ke majelis ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggak ada kurang 1%. Sampai 1% nggak ada. Walaupun riyatul jannah begitu banyak yang hadir, nggak ada bandingannya. 1%-nya dengan warga masyarakat Malang Raya nggak ada. Mungkin sampai 2%-3%. Lebih banyak yang berangkat majelis taklim. Jadi ketika Anda berangkat seperti itu, bersyukur yang banyak ya. Dengan bersyukur tersebut, nikmat akan dikekalkan oleh Allah dan akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah. Terus orang yang cinta sama Ahlul Bait, orang yang cinta Ahlul Bait, maka barang siapa yang mati dalam keadaan mencintai Ahlul Bait, dia maka fahuwa syahid, maka dia orang yang syahid. Begitu pun sebaliknya, orang yang benci Ahlul Bait, jadi orang kafir. Dakhalan nar, akan dimasukkan ke dalam neraka.
sekalipun dia berpuasa sampai perut kerusak. Digunakan untuk ibadah, beribadah di tempat yang paling mulia, nggak pernah berlaku maksiat, ibadah terus, tapi di hatinya ada kecil dan kholana masuklah orang mati dalam keadaan mencintai Al-Hudud, syahid. Alhamdulillah. Semoga kita selalu ditanamkan di hati kita cinta kepada Ahlul Bait, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Meninggal kebakaran, meninggal tenggelam itu mendapat predikat syahid di akhirat. Syahid di dunia, bagaimana itu? Yang dia kelihatannya berangkat perang, tapi tujuan berangkat perangnya untuk bukan urusan Allah dan Rasulullah. Mungkin berangkat syahidnya itu berangkat perangnya untuk biar dapat nama, biar mendapatkan predikat syahid, mendapatkan predikat orang yang syahid di jalan Allah, biar dapat nama, biar dapat kedudukan, biar dapat pujian manusia. Ternyata dia meninggal, rugi. Jadi orang yang rugi. Syahidnya cuma di dunia, cuma di mata orang. Ya, berangkat majelis ilmu cuma tujuannya biar dipuji orang. Emang ya, perbaiki niat kalian ketika Anda berangkat ke majelis yang kebaikan. Perbaiki niat Anda ketika melakukan suatu kebaikan. Biar nilai pahala, biar ketika Anda dalam berjalan suatu kebaikan, ketika Anda meninggal, Anda mendapatkan pahala yang lebih besar daripada itu. Ada yang syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang berangkat perang, ke medan perang, melakukan kafir harbi, dia syahid, dia meninggal, dan dia niatnya untuk menegakkan agama Allah, niat ridhonya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kategori orang yang syahid. Ayo, sebagai pedagang kita sudah diangkat oleh Rasulullah. Walaupun dodol cilok, walaupun dodol mie ayam, walaupun dodol jamu, walaupun dodol bakso, akan bersama syuhada. Akan dengan mana? Syuhada. Bagaimana? Dia jujur, dia amanah, dan dia orang muslim. Gampang. Bisa kita dapatkan. Bisa semua kita dapatkan. Tanpa harus berangkat dengan perang. Jadi, ayo yang berdagang, yang jujur, nggak ada ruginya orang jujur, maka yang akan didapatkan lebih besar daripada itu. Ya, kata Ibnu Abdullah Haddad, man salaka amalan wa man hadaka halal. Barang siapa yang mencari jalan keselamatan, maka dia akan mencapainya. Dan barang siapa yang tidak mau mencari jalan keselamatan, maka dia akan binasa. Sudah ada jalannya, sudah ditunjukkan sama Nabi Muhammad. Bagaimana menjadi orang yang bersama dengan syuhada? Ya ini. Ayo, sudah dikasih tahu sama Nabi, ikutin jalannya. Sudah ditegur sama Nabi, jangan jadi pedagang yang curang. Jangan jadi pedagang yang curang. Sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, orang yang curang nanti akan dibinasakan oleh Allah. Seperti kaum Nabi Syu'aib alaihi wassalam. Ya. Jadi yang berdagang, jujurlah dalam dagang kalian, karena dari situ sebab Anda jujur, Anda akan bisa bersama-sama syuhada ketika di yaumul akhir, yaitu dengan berdagang secara yang telah disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang berdagang memiliki sifat 4 ini, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang bisa menguntungkan satu sama lain, dan dia akan dikumpulkan dengan para syuhada di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang dagang insyaallah semua dagangannya jadi lancar barokahnya. Yang belum nikah cepat nikah insyaallah. Yang belum punya pekerjaan semoga mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bisa untuk
menghidupkan agama Allah, yang bisa untuk berangkat ke majelisnya Rasulullah SAW, seperti janji saya tadi. Siapa yang bisa jawab satu pertanyaan saja, nanti saya kasih hadiah berupa uang tunai. Mau ditransfer? Pengertian transfer. Pengertian transfer. Kak perlu ini. Hah? Di PDF, kirim PDF. Satu pertanyaan yang akan didapatkan huruf. Ganti pertanyaan. Guru lagi, sebenarnya guru angkat tangan ya, nggak usah ciri-ciri angkat tangan saja, duduk ya, angkat tangan saja, nggak usah ciri-ciri. Aku duduk aja, ya. Sebutkan yang dikategorikan orang tersebut syahid di akhirat beserta contohnya. Monggo. Kan kategori syahid tadi ada 3. Syahid di dunia, di akhirat, dan dunia dan akhirat. Coba sebutkan yang dikategorikan syahid di akhirat sama contohnya. Terserah berapa contohnya. Dapat uang tunai, cash, tunai kontan. Insya Allah jadi berkah, insya Allah. Insya Allah bisa anak, amin. Bisa berlipat ganda tanpa harus datang ke Kanjeng Rasul. Apa Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul? Kanjeng Dimas. Kanjeng Rasul. Ini bisa tujuannya akeh. Ayo semua sing bisa jawab. Ayo. Bismillah. Allah SWT Muhammad. Bisa bukan? Pingan-pingan itu. Ada yang bisa nih. Waduh. Aku ngomong kayak Bang Rek. Kayak ngomong. Ayo. 5 4 Ayo 3. Oh, isi. Iki duit. Kok biasanya semangat ada salah duit. Ya, burung tahu ya. Hati gue. Pasalnya. Hah? Ayo, orang yang dikategorikan dia masuk jihad akhirat. Masuk apa? Syahid di akhirat. Orang berjihad itu. Perang. Gimana? Apa jenis negara ini? Yang syahid di akhirat ya, bukan dunia dan akhirat. Orangnya mati membela. Bantuan ketiga, telepon tetangga, telepon janda. Gimana kamu? Orang yang berjuang membela agama Allah. Benar atau salah? Kamu mau? Saya lagi duit. Ini kendel lah. Kayak bener kayak sama. Ayo dia itu. Ajil. Ayo. Kau sebentar ya. Mau salah kok. Salah saya dia. Ayo. Hah? Kan soal. Hah? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab lu, terus doang. Kebakaran. Orang yang mati karena kebakaran. Ya benar. Reruntuhan. Apa? Reruntuhan. Apa nih? Sini. Kena wabah. Oh iya, guys. Allah SWT. Sepuluh dapat 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Insya Allah terkaya, insya Allah terkaya. Amin Allahumma amin. Mana ada?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sultan insyaallah berkah. Insyaallah berkah. Ya. Insyaallah hajatnya kabul insyaallah. Pertanyaannya bebas Habib. Ya udah, sing gampil-gampil aja, sing enteng-enteng aja. Soalnya wis duwe, wis ngobrol deh. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dilahirkan di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? Sih, macam ya. Masehinya, tanggal Masehinya berapa juga? Ayo. Tanggal Masehinya juga berapa? Hah? Bulannya saja. Bulan Masehinya apa? Bulan Masehinya apa? Bulan tanggal di mana? Ya, ya. Lahirnya di mana? Di kota mana? Tanggal berapa? Bulan apa? Terus tahun apa? Hari apa saja kita cek di mana? Apa ini? Macam apa ini? Apa? Terlalu gampang. Ganti terlalu gampang. Aku yang jawab. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Usia berapa? 25. Aduh, gampang deh. Ganti. Apa itu, Ded? Iya. Sebutkan Nabi Muhammad 5 saja. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Ka'ab bin Hasim. Salah. Ayo. Kon Andre iki baru. Bang Nafid. Benar. Salam Nabi Muhammad. Ada pertanyaan lagi. Nanti ada saya. Ada lagi. Aduh, bikin. Aduh, Pak. Apa kok? Terserah. Laris pada bakso nih. Lagi. Main. Nah, kuis tuh, Beb. Oh, aku sih kayak aku jauh di sana.